Terima kasih eh, Pak Sadam atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Pak Sudaryanto selaku Ketua Kelompok Riset Baterai. Dan ada Prof. Evi, mentor saya ini, dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang disampaikan Pak Moderator tadi, pada kali ini saya ingin memberikan semacam review begitu ya, dan juga knowledge sharing yang terkait dengan studi baterai dalam kaitannya dengan struktur kristal. Jadi ini semacam apa ya, semacam sedikit menyinggung masalah ilmu mendasar begitu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan sehingga bisa Bapak Ibu sekalian saya harapkan bisa mempunyai gambaran begitu mengenai apa bagaimana hubungannya antara studi struktur kristal dengan baterai begitu. Nah, kemudian pada hari ini saya akan menyampaikan satu paparan mengenai studi struktur kristal baterai ion lithium dengan teknik difraksi sinar X dan neutron. Saya Teguh Pancaputra. Sebelum saya bergabung dengan PRMM, saya dulu ada di Eksbatan. Sekarang namanya jadi ORTN. Terkait dengan bahan, saya banyak fokus gitu ke bahan baterai, tapi juga ada kolaborasi juga dengan teman-teman di bahan logam, ada juga dengan bahan-bahan magnet begitu. Tapi pada dasarnya eh, mungkin yang paling sering saya lakukan itu terkait dengan difraksi. Dan bicara tentang difraksi, itu saya menggunakan XRD atau difraksi sinar X dan juga difraksi neutron. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau XRD itu udah biasa ya, mau sampelnya apapun sering menggunakan XRD begitu ya. Tapi untuk neutron barangkali di Indonesia belum begitu banyak begitu. Dan ini kebetulan hadir juga Prof. Evi, ini apa ya, eyangnya neutron kalau saya bilang. Beliau juga punya apa banyak kerjasama dengan jaringan fasilitas neutron di dunia. Saya juga ada beberapa koneksi juga, dan barangkali ini bisa membuka peluang kita untuk apa mendalami struktur kristal dengan menggunakan neutron dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni, terutama di luar negeri. Tapi perlu saya ingatkan juga bahwa sebenarnya di ORTN itu juga ada fasilitas hamburan neutron. Namun demikian, barangkali kualitasnya tidak sebagus yang ada di luar begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, maaf, saya ganti. Oke. Sebelum saya memulai, saya ingin mengutip satu pernyataan dari salah seorang apa ya orang yang fokus ke studi apa bahan baterai dengan menggunakan neutron. Neutron itu adalah sebagian dari apa ya nuclear science and technology begitu ya. Ada satu pertanyaan, mengapa baterai lithium ion teknologi itu membutuhkan apa ya sains dan teknologi nuklir. Jadi disampaikan bahwa for a long time neutron scattering dan terutama diffraction itu ya itu telah berhasil digunakan untuk apa studi struktur atomik dan magnetik pada material yang diaplikasikan pada baterai dan juga transformasinya selama proses elektrokimia dalam kondisi tertentu. Jadi kata kuncinya barangkali ini for a long time. Ini sejarah keterlibatan neutron scattering dalam pengembangan baterai itu sudah sangat lama, begitu ya. Dan dalam pemanfaatannya itu eh, ada mulai dari materialnya, material yang kita buat, misalnya kita sintesis gitu ya dalam bentuk serbuk dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa digunakan pada saat baterai itu diaplikasikan dan juga digunakan untuk evaluasi dari baterai itu sendiri.
Dan dalam hal ini itu melibatkan beberapa disiplin ilmu, misalnya material engineering, mempelajari physical properties, dan juga performa atau kinerja dari baterai itu yang bisa kita tingkatkan. Dan biasanya, sepemahaman saya begitu, jika kita mempelajari bahan untuk baterai, tiga hal ini tidak terpisahkan. Jadi kalau kita ingin memahami satu baterai yang kita pelajari, kita tidak akan lepas dari tiga hal ini. Nah, sedikit ini saya memberi contoh sejarah begitu ya. Sejarah hubungannya antara nuclear science and technology ini dengan baterai. Kita mundur sejenak di tahun 90 begitu. Seingat saya di tahun ini tuh lahirlah baterai kalau nggak salah dikomersialkan oleh Sony ya, salah satunya begitu ya. Nah, di tahun 1990 ini salah satu fasilitas neutron itu namanya ISIS yang ada di UK. Betul ya Prof. Evi ya? Prof. Evi pernah ke situ. Itu mereka melakukan eksperimen yang bisa memberikan informasi detail tentang struktur dari bahan yang diusulkan pada saat itu untuk menjadi bahan elektroda pada baterai lithium ion. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa baterai itu hanya dapat terjadi diisi ulang begitu ya pada saat material itu mempunyai struktur tertentu, misalnya layer structure atau yang biasa disebut spinel gitu ya. Dan semenjak saat itulah maka bahan ini dengan struktur ini itu banyak digunakan sebagai bahan untuk katoda di baterai ion lithium. Loncat ke tahun 2011 itu mereka juga bisa menunjukkan bagaimana lithium ion itu bergerak di dalam baterai. Jadi bagaimana mobilitas lithium ion itu bisa dijelaskan juga dengan menggunakan fasilitas mereka. Kemudian di tahun 2014 itu juga mereka melakukan satu percobaan terkait dengan anoda pada lithium ion baterai. Jadi kalau yang sebelumnya ini mungkin lebih terkait dengan katoda ya. Tapi kemudian ini mereka bisa membuktikan juga bahwa mereka bisa mengembangkan bahan untuk anoda. Kemudian 2016 itu disampaikan bahwa ditemukannya family of mineral yang dikenal sebagai perovskite. Nah, ini banyak juga digunakan di dalam aplikasi di baterai lithium ion. Nah, berkembang sekarang itu terkait dengan pengembangan lithium rich metal oxide yang dapat digunakan sebagai katoda, dan ini diharapkan dapat mendukung program terkait dengan kendaraan listrik yang kebetulan juga di Indonesia itu sudah digaungkan dengan kalau nggak salah peratusan presiden gitu ya di tahun 2019. Nah, ini gambar penerima Nobel mereka inilah empu-empu baterai yang dalam perjalanan karir mereka mengembangkan baterai itu mereka melibatkan neutron. Jadi boleh dikatakan baterai lithium ion itu lahir salah satu yang membidangi itu adalah neutron. Dan mereka inilah di sini ada Profesor Gutinov, temannya Prof. Evi ini. Kemudian ada Profesor Whittingham dan ada juga Yoshino Sensei. Gitu. Mereka ini akhirnya mendapatkan Nobel Prize yang kalau orang-orang baterai itu bilang akhirnya begitu ya. Sudah baterai lithium itu sudah kita pakai puluhan tahun begitu kan ya. Banyak sekali manfaatnya. Tapi pada tahun 2019 akhirnya mereka mendapatkan Nobel Prize. Baik, ini barangkali kontennya yang akan saya sampaikan pada hari ini. Barangkali saya akan loncat-loncat ya, tapi pada intinya itu saya ingin menyampaikan sedikit-sedikit mengenai pengantar baterai ion lithium dan komponen penyusun, kemudian ada struktur kristal bahan, kemudian terkait sedikit mengenai difraksi neutron dan sinar X, dan nanti ada summary-nya gitu. Tapi mohon maaf, barangkali nanti saya akan loncat-loncat begitu ya. Nah, kita sebelum memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membayangkan begitu ya tentang skala ya, skill dalam kita itu mempelajari satu baterai begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa
reaksi pada baterai itu terjadi pada different time scale and dimension. Jadi pada saat baterai itu dipakai, mulai dari awal sampai akhir, selama charge dan di charge itulah reaksi-reaksi itu tuh terjadi di dalamnya itu. Nah, untuk mempelajarinya itu perlu satu penjelasan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam baterai itu, dan dalam hal ini dibutuhkan banyak teknik-teknik yang berbeda. Kita ambil contoh ini adalah partikel dari satu bahan ya, begitu ya, entah katoda, yaitu anoda, ini satu bahan, di sini ada bulknya, ada outer bulk, ada rear surface, ada interface layer. Kemudian ini terkait dengan fundamental dari apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam satu baterai, baik itu dari katodanya, kemudian dari elektrolitnya, kemudian di solid electrolyte interface-nya, dan juga di anoda. Ini yang kita pelajari. Banyak yang bisa kita pelajari di sini. Kemudian terkait dengan mekanisme kimiawi begitu ya. Ini kita sering lihat gambar-gambar seperti ini. Pada saat charge di charge itu apa yang terjadi, itu kita pelajari. Nah, lantas kemudian dari ini yang ada di bayangan kita, ini wujud nyatanya, misalnya dalam bentuk silinder dan juga dalam bentuk pouch yang sudah dikomersialkan. Kemudian ini dirakit menjadi pack, dan pada akhirnya menjadi sistem yang bisa diaplikasikan misalnya untuk kendaraan listrik dan lain-lainnya. Nah, mulai dari partikel yang tidak terlihat oleh mata ini, misalnya kita harus sangat kecil sekali sampai yang wujudnya besar, ini membutuhkan teknik yang berbeda untuk mempelajarinya. Nah, ini sedikit review, Bapak Ibu sekalian sudah paham saya yakin ya, beberapa jenis baterai yang bisa kita lihat. Ada yang berupa silinder, ada yang berupa prismatik, ada yang hard case dan pouch begitu. Kemudian ini aplikasinya termasuk yang kita pakai sekarang ini seperti laptop atau handphone yang sekarang pasti saya yakin Bapak Ibu nggak jauh nih dari bahan benda-benda ini. Dan juga tentu saja adalah mobil listrik. Dan sekarang di Indonesia kalau kita lihat di jalan-jalan itu udah mulai kelihatan banyak gitu. Nah, semuanya itu didayai oleh baterai. Ini saya mengutip dari Tesla Cell gitu ya, kalau kita bongkar begitu, itu ada elektrodanya, mulai dari ini copper, kemudian ada aluminium, yang di situ itu ada bahan katoda NCA. Dan di cover ini ada bahan anoda grafit, dan ini ada separator. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian ini adalah jenis-jenis baterai yang dinamai dengan nama katodanya, ya. Kecuali ini adalah nama anodanya, dan ini biasanya mereka membandingkannya itu tuh dengan 6 aspek ini. Dan masing-masing baterai ini memiliki keunggulan yang berbeda-beda seperti yang ada di sini. Tapi di sini belum ada ya, baterai LNMO ya, yang sekarang kami juga sedang pelajari, itu yang dia termasuk generasi 5 volt. Nah, itu cocok untuk digunakan barangkali untuk mobil listrik. Nah, dari sel baterai yang seperti ini, kita lihat sedikit jauh ke dalam begitu ya. Ini adalah contoh dari mikrograf SEM dengan perbesaran 20.000 kali dari bahan LMO atau Li-Mn2O4 ini. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam lagi, ini sebenarnya tersusun dari susunan kristal-kristal. Ini adalah proses charge discharge di mana ada katoda maupun anoda, yang dalam hal ini, dalam contoh ini adalah bahan-bahan kristal. Nah, untuk bahan katoda, saya beri contoh di sini adalah bahan Li-Mn2O4. Nah, bahan Li-Mn2O4 ini tersusun dari kristal yang terdiri dari oktahedra MnO6, ini oksigen yang ini mangan yang berikatan dengan 6 oksigen, dan juga tetrahedra LiO4, yang kemudian mereka membentuk struktur kristal seperti ini dengan posisi-posisi tertentu, misalnya lithium,
itu ada di posisi Wyckoff 8A. Jadi ini angka ini 8 ini adalah multiplicity-nya. Ini adalah posisi Wyckoff atau Wyckoff position. Kemudian mangan itu tuh ada di sini di 16D, oksigen itu ada di sini. Nah, pada saat terjadi proses charge discharge inilah mobilisasi ion lithium itu dapat terjadi sepanjang tunnel 3 dimensi. Jadi yang hijau-hijau ini itu adalah ion lithium yang dia itu bergerak di dalam tunnel-tunnel yang tersusun dari oktahedra MnO6 ini. Nah, agar proses ini terjadi, itu syaratnya adalah bahwa bahan ini yang tergolong dalam keluarga spinel itu harus memiliki struktur yang stabil untuk mendukung dinamika dari ion-ion lithium. Sekali lagi, kata kunci di sini adalah struktur yang stabil, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit ini saya menyinggung tentang difraksi untuk neutron dan X-ray. Saya yakin Bapak Ibu sekalian paham dengan Black's Law ini, lambda 2D sin theta ini, dan ini tuh jadi apa ya dasar dari Bapak Ibu sekalian kalau kita menggunakan XRD pada umumnya ya, dan tentu saja neutron. Ini adalah rumus yang dipakai di dalam kalau kita menggunakan neutron, di mana sebenarnya kita yang kita ukur itu adalah sebenarnya differential cross section. Ya, ini rumusnya seperti ini, begitu. Sementara untuk rumus ini itu adalah rumus yang dipakai jika kita menggunakan neutron yang berasal dari spalasi source atau sumber spalasi, bukan dari reaktor nuklir. Dan tekniknya itu adalah time of flights. Ini yang kita pakai. Ini pada dasarnya yang digunakan adalah kecepatan dari masing-masing neutron, begitu ya, kira-kira ya. Nah, kemudian yang membedakan itu tuh yang diukur itu sebenarnya wave vector transfer, di mana itu adalah apa ya K0 dari insiden neutron yang datang kepada sampel dan kemudian didifraksikan pada sudut 2 theta gitu, dan kemudian diukur oleh detektor itu adalah scatter neutron dengan K aksen ini. Nah, dari teknik-teknik inilah kita bisa memperoleh struktur kristal seperti ini. Misalnya di grafit seperti ini, kita bisa mengetahui jarak antar bidang di dalam grafit itu. Kemudian kita bisa juga mendapatkan struktur kristal dari LFP dan juga LNO. Nah, sedikit ini cerita tentang difraksi juga. Jadi kalau XRD Bapak Ibu sekalian udah paham ya, XRD itu kira-kira seperti ini dan ukurannya juga kira-kira ya kurang lebih seperti inilah kalau kita bandingkan dengan orang. Di sini ada sumber apa sinariknya, di sini sampelnya di sini, kemudian didifraksikan dan dibaca oleh detektor. Nah, kalau ini adalah alat yang namanya high resolution powder refractometer yang sumbernya adalah neutron. Kalau di X-ray itu biasanya copper ya yang paling umum dipakai, tapi ada juga yang lainnya. Tapi kalau di sini sumbernya itu adalah neutron. Jadi neutron itu datang ke sini, kemudian menembak sampel di sini, dan ini adalah detektornya, detektor bank ini ada di sini. Nah, prinsip dasarnya itu sebenarnya adalah dikatakan, ini misalnya ada sinar datang begitu, ada yang ditransmisikan, ada yang dipantulkan pada dua bidang scattering. Ada bidang scattering pertama, ada bidang scattering dua, yang kemudian mereka itu akan berinteraksi dengan atom-atom yang ada di bidang-bidang itu. Sebentar saya ulangi sedikit biar lebih menarik begitu ya. Dan itu tuh mereka akan terjadi semacam interaksi begitu ya. Dan dikatakan di sini adalah coherent scattering, periodic area of nuclei atau coherent scattering itu reinforced only in specific direction yang berkorespondensi dengan ini tadi hukum Braggs itu lambda 2D sin theta ya. Nah, kemudian ini juga sedikit gambaran juga, jadi ini ada insiden beam begitu yang dia berinteraksi dengan dua bidang yang berbeda. Ada yang ditransmisikan, ada yang didifraksikan, di mana
path itu tuh ya, path different between wave scatter itu adalah 2D sin theta. Ini adalah dua tetanya, dan kemudian ini yang didifraksikan ini harus ada dalam fase yang sama. Dan inilah yang diukur nanti oleh detektor. Nah, sedikit lagi cerita ini yang terkait dengan neutron. Kalau tadi itu kita bicara tentang XRD itu kan sumbernya misalnya sumbernya itu misalnya adalah copper begitu ya. Nah, kalau untuk neutron sekarang itu boleh kita katakan itu terdiri dari beberapa sumber gitu ya. Yang kita tahu itu adalah selain reaktor nuklir yang sekarang ada di ORTN itu, ada juga sumber spalasi yang ada di JEPAK. Ini ada di Jepang begitu. Nah ini kalau kita lihat foto udaranya itu, di sini itu adalah akselerator proton, kemudian dialirkan ke satu gedung yang namanya Material Life and Science Facility, yang di dalam gedung ini ada proton ke sini ya, itu menembak satu target, begitu. Kemudian menghasilkan neutron, dan neutron itulah yang digunakan sedemikian banyaknya alat-alat. Ada yang berprinsip pada elastic neutron, ada yang inelastic neutron. Dan yang nanti akan saya sampaikan itu tuh, yang saya sempat gunakan itu ada 3 ini ya. Satu di sini, dan satu lagi di sini. Nah, pada spalasi ini prinsip dasarnya itu ya, itu ada energetic proton yang dia akan menembak high Z nucleus. Tuh, begitu. Nah, dia akan memproduksi ya barangkali yang bisa kita manfaatkan itu adalah ada 30 neutron per proton yang digunakan, dan juga high peak neutron density. Nah, ini agak slow. Nah, kalau untuk fusion itu ya yang terjadi di reaktor itu ada insiden neutron, kemudian terjadi menembak fissile nukleus, kemudian terjadi fission fragment, dan kemudian membentuk ada beberapa 2-3 fission neutron, dan membentuk juga gamma, dan juga neutron yang digunakan pada neutron scattering gitu. Nah, cuma di sini yang bersumber dari reaktor ini itu hanya satu neutron per fission saja. Coba kita bandingkan dengan yang dispersion neutron source itu ada 30 neutron per proton yang digunakan. Jadi ini memungkinkan kita memiliki neutron yang lebih banyak gitu ya. Sehingga kalau di dalam teknik neutron itu populasi neutron itu sangat berpengaruh itu berkaitan dengan statistik, apalagi pada saat kita nanti akan melakukan analisa. Nah, sedikit lagi tentang karakteristik dari neutron itu sendiri. Jadi ini bedanya antara XRD begitu ya dengan neutron yang kita gunakan. Itu interaksi antara XRD, X-ray dengan neutron itu tuh berbeda terhadap elemen-elemen yang ada. Misalnya untuk hidrogen, kalau kita menggunakan X-ray itu hidrogen itu cross section itu terlihat kecil, tapi kalau untuk neutron itu terlihat besar. Sebaliknya kalau di XRD itu untuk bahan besi, iron itu cross sectionnya besar, sementara di neutron itu kecil. Jadi neutron itu berinteraksi dengan material itu tuh bukan berdasarkan berat atomnya. Nah, dengan sifat-sifat itu diantaranya seperti ini. Salah satu yang menarik itu adalah bahwa neutron itu bisa mempenetrasi atau masuk ke dalam konten sampel gitu ya, sampai ke bahannya begitu. Kemudian juga neutron itu bisa melihat atom yang ringan yang keberadaannya itu bersama-sama dengan atom yang lebih berat. Nah, misalnya ini ada yang terjadi pada bahan yang kita pelajari itu kan litium. Litium itu adalah atom yang ringan yang dia itu berada bersama dengan bahan-bahan dari logam transisi yang lebih berat. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh X-ray. Dan
bisa dilakukan oleh neutron. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat di sini, jika misalnya kita menggunakan proton begitu ya, proton ini akan berinteraksi dengan awan elektron. Jadi dia tidak akan sampai ke atomik nukleus. Sementara kalau neutron, karena dia netral, tidak bermuatan, dia tidak akan berinteraksi dengan awan elektron, dan dia langsung menemukan atomik nukleus. Artinya, dengan neutron, kita bisa memperoleh data dalam hal ini posisi dari atom itu secara lebih akurat. Dan ini sangat penting kalau kita mempelajari bahan-bahan untuk baterai. Nah, salah satu contohnya ini. Ini adalah foto SEM yang bisa kita lihat dengan perbesaran 10.000 kali dari bahan LNMO yang didoping dengan magnesium. Nah, bahan LNMO ini bisa dimungkinkan itu dari segi struktur kristal itu ada space group mungkin FD3M, bisa juga P4332. Ini tergantung proses sintesisnya seperti apa, dan ini berhubungan dengan kandungan oksigennya. Nah, pertama, ini kelompok riset ini melakukan analisa berdasarkan space group FD3M. Akan tetapi, ini seperti yang kita lihat, ini analisa dengan menggunakan XRD, setelah dianalisa dengan Rydberg, terlihat bagus, Bapak Ibu sekalian. Tapi begitu digunakan neutron diffraction, ini ternyata tidak bagus hasilnya. Jadi space group FD3M ini ternyata tidak pas. Kita bisa lihat, barangkali Bapak Ibu bisa lihat ya, ini antara perbandingan antara data dengan kalkulasinya itu nggak pas. Begitu, artinya ini dengan space group FD3M itu tuh nggak bisa. Nah, akhirnya dicoba dengan menggunakan space group yang lain, P4332, hasilnya itu analisa X-ray-nya itu tuh bagus, dan analisa dengan menggunakan neutronnya itu juga bagus. Gitu ya. Jadi match antara sampel kita dengan kalkulasi, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa bahan ini mempunyai space group P4332 dengan susunan kristal seperti ini yang terdiri dari octahedra MnO6 dan NiO6. Nah, dengan teknik ini juga kita bisa memperoleh selain struktur kristal, ini salah satu contohnya, kita juga bisa melihat populasi dari LiFe fosfatnya itu dengan Fe fosfat terhadap kondisi SOC. Jadi ya semakin tinggi kondisi SOC-nya itu, LFP-nya menurun, sementara Fe-nya meningkat. Jadi kita bisa menggunakan juga untuk studi fasa apa saja. Nah, ini contoh lain adalah grafit. Di sini kita bisa menghitung jarak antar bidang ini, dan juga ini adalah bahan dari LTO. Kita bisa mengetahui posisi-posisinya dari atom-atom yang ada di situ. Nah, ini contoh kasus di kelompok kami pernah ya, ini dengan Pak Justinus ya, dengan Pak Daryanto juga, begitu kita ingin mencampur bahan LTO dengan SN, gitu ya. Jadi komposisi SN-nya itu kita buat bervariasi. Kemudian juga kita lakukan pencampuran itu dengan menggunakan teknik milling dengan waktu milling yang berbeda-beda. Hipotesa kami atau ekspektasi kami waktu itu, SN ini bisa masuk ke dalam struktur LTO. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil XRD, di mana di sini ditunjukkan adanya SNO2. Jadi SN metal yang ditambahkan itu membentuk SNO2. Nah, untuk memperjelas itu, kami mempelajarinya dengan menggunakan neutron yang ada di JPAC itu,
Ini adalah salah satu beamline itu, ya kita menamakannya adalah beamline Spica yang nomor 9 ini. Jadi ini adalah shieldingnya ya, bangunan shieldingnya begitu. Di dalamnya ini ada detektor seperti ini. Jadi neutron itu datang dari arah sini. Kemudian ini adalah backscattering detektor bank. Ini 90 degrees detektor bank. Nah ini adalah detektor bank untuk small angle-nya. Hasil yang kita peroleh dan kita analisa itu untuk kondisi sampel yang berbeda-beda, ternyata salah satu hasilnya itu adalah parameter struktur, atau kita sering menyebutnya sebagai lattice parameter, itu tidak jauh berbeda, tidak signifikan bedanya. Kalau Bapak Ibu lihat ini, itu hanya angka-angka di belakang ini setelah 4 atau 5 desimal itu yang berbeda. Kita menganggap ini tidak ada perbedaan. Artinya dengan penambahan SN itu tidak mempengaruhi dari struktur dari LTE itu sendiri, dan SN yang ditambahkan itu ternyata membentuk SNO2 seperti yang kita lihat di sini. Nah, jika ini berpengaruh pada performa elektrokimia dari baterai LTO ini, itu bisa kita simpulkan adalah sebagai sumbangsi atau kontribusi dari LTO itu sendiri dengan SNO2. Begitu. Jadi sekali lagi, kesimpulan dari studi ini bahwa ternyata SN itu tidak masuk ke dalam struktur dari oktahedra ini. Begitu. Nah, ini ada case tadi ya, material dari baterai yang menggunakan bahan Li-Mn2O4 sebagai katodanya. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah paham ini kurva discharge begitu ya. Kalau kita lihat, kalau dikomersialkan itu biasanya dibatasi voltasenya tuh ya kira-kira antara 2,8 volt sampai sekitar 4,2 volt. Itu praktikalnya. Tapi biasanya untuk mengujinya itu kita lakukan discharge itu tuh sampai voltase yang lebih rendah. Nah, namun demikian kita harus perhatikan di sini itu terkait dengan struktur. Jadi sepanjang kurva ini di mana terjadi interkalasi dan deinterkalasi litium itu strukturnya berbeda. Dan kira-kira di sini ini itu adalah struktur Li-Mn2O4. Selepas dari sini itu akan berubah strukturnya. Dari yang kubik spinel dia berubah ke tetragonal spinel. Dan ini artinya adalah bahan ini udah ya bahasa sederhananya itu rusak. Artinya tidak akan bisa dipakai. Makanya secara komersial baterai Li-Mn2O4 itu tuh voltasenya dibatasi dari sekitar 2,8 sampai sekitar 4,2 ya kalau nggak salah ya Pak Darya. Nah kemudian ini adalah struktur dari kubik spinel Li-Mn2O4. Sementara ini adalah jadi tetragonal yang sebelah sini. Nah itu berhubungan dengan konfigurasi elektron seperti ini kira-kira ya. Dan salah satu hal yang perlu kita pahami juga, mangan yang ada di sini itu adalah mangan campuran dari mangan 3+ dengan mangan 4+. Nah, ini adalah struktur dari mangan 4O6, yang ini adalah struktur dari mangan 3O6 yang sebenarnya ini kita hindari. Kenapa? Karena mangan 3+ itu dia memiliki sifat namanya apa ya? High spin begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini grafik hubungan antara average mangan valence dengan Jahn Teller distortion. Dan untuk bahan Li-Mn2O4 itu, distorsi yang Teller itu tuh paling rendah di sini. Jika dibandingkan dengan bahan-bahan katoda yang lain, dengan average mangan valence 3,5. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah campuran antara 3+ dan 4+. Artinya apa? Ini adalah titik kritis. Jangan sampai kita menghindari, jangan sampai kurang dari 3,5 atau dengan kata lain, populasi Mn3+ itu kita minimalis. Lebih bagus lagi kalau populasi Mn4-nya itu lebih banyak. Nah, salah satu contohnya ini. Ini adalah yang saya lakukan waktu itu
membuat baterai LMO, kemudian saya uji. Ini namanya kalau uji seperti ini sampai voltase rendah ini adalah inisial apa ya, charge discharge yang pertama. Tapi bukan untuk yang apa praktikal ya. Ini adalah uji pertama saja. Ini bedanya adalah yang merah ini saya buat dengan cara konvensional atau saya gerus dengan tangan ya seperti ini. Kemudian yang tiga ini adalah dengan menggunakan alat milling dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, setelah di blow, ternyata ini ada sedikit, barangkali ini sepele ya. Sepele tapi ini sesuatu yang penting. Ini kenapa di sini tuh ada sedikit kurva yang agak belok seperti ini ya. Ini ya yang namanya peneliti ini harus penasaran ya. Ini apa sih yang terjadi di sini gitu kan ya. Nah, kemudian bahan LMO yang kita buat dengan waktu milling yang berbeda ini kita pelajari dengan neutron. Nah, ini alat yang kita pakai namanya iMateria, ada di Jepang juga. Dan dari analisa yang kita peroleh itu ternyata dengan waktu milling yang berbeda-beda itu, kandungan atau tingkat okupansi dari oksigen itu tidak penuh satu. Dia kurang dari satu. Misalnya ini 0,98 untuk sampel yang digerus dengan tangan, kemudian setelah 1 jam dia jadi 0,99. Semakin lama waktu millingnya itu, maka komposisi oksigennya itu